Kita lanjutkan kembali pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melepas 30 siswa di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara untuk magang selama 8 bulan di Politeknik Pariwisata Bali. Mereka diharapkan dapat menimba ilmu di Bali sehingga dapat menerapkannya di kawasan Danau Toba yang kini menjadi destinasi wisata prioritas. Sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas yang telah ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Danau Toba kini terus berbenah. Mulai membangun Toba Caldera UNESCO Global Geopark, memperbaiki infrastruktur hingga pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Untuk itu, pada 26 Maret 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melepas 30 siswa untuk magang selama 8 bulan di Politeknik Pariwisata atau Poltekpar Bali. Di kawasan Caldera Toba Nomadic Escape, Desa Sigapiton, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Sandiaga berharap para siswa dapat mempelajari semua ilmu dan pengalaman selama di Bali, yang nantinya dapat diterapkan demi meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Danau Toba. Dengan proses belajar yang akan dilakukan di Poltekpar Bali, yang lokasinya berdekatan dengan objek wisata Sanur, para siswa ditargetkan akan mampu mematangkan ilmu dan pengalamannya di bidang pariwisata. Mengingat kawasan Sanur merupakan salah satu objek wisata andalan Bali. Program tersebut, kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, diharapkan mampu membangkitkan dan memompa semangat bahwa semua pihak harus bangkit dari dampak pandemi COVID-19, serta membuka peluang generasi muda di sekitar Danau Toba agar bisa menjadi SDM pariwisata kelas dunia. Berinteraksi langsung belajar di Bali dengan sistem magang dan sistem yang sudah diterapkan oleh Poltekpar atau Politeknik Pariwisata di Bali. Harapannya agar setelah 8 bulan mereka kembali mendapatkan wawasan global, yaitu SDM terbaik pariwisata dari Bali, tapi juga berkearifan lokal. Selain melepas siswa magang, Sandi juga melihat perkembangan pembangunan tempat wisata yang ada di kawasan Danau Toba. Di danau seluas 1.145 km persegi dengan kedalaman 450 meter itu, kini dilakukan pelebaran alur Tano Ponggol dari 25 meter menjadi 80 meter untuk membuka akses kapal wisata yang lebih besar agar dapat mengelilingi danau terbesar di Asia Tenggara itu. Selain membangun jembatan Tano Ponggol sepanjang 450 meter yang menghubungkan daratan Sumatera dengan Pulau Samosir, serta penataan kawasan tepi danau. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan, Politeknik Pariwisata harus melahirkan pelaku UMKM yang andal. Hal ini disampaikan Sandiaga saat meresmikan kampus terpadu Politeknik Pariwisata Negeri Medan, Sumatera Utara. Dalam rangka membangun pariwisata kelas dunia melalui peningkatan sumber daya manusia, pemerintah terus menggalakkan berbagai program, serta menggandeng sekaligus menstimulan berbagai pihak untuk mencapai target. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, keterlibatan milenial sangat penting untuk keberlangsungan pariwisata nasional agar mampu bersaing secara global. Peningkatan SDM melalui institusi pendidikan menjadi faktor paling mendasar untuk membangkitkan pariwisata nasional, khususnya berbasis teknologi informasi. Oleh karenanya, saat meresmikan Politeknik Pariwisata Negeri Medan, Sumatera Utara, Sandiaga menegaskan Politeknik Pariwisata harus melahirkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang handal. Saya harapkan Poltekpar Medan ini memberikan satu pemahaman yang holistik terhadap pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan. Namun, kita juga harus mendorong kekinian, yaitu teknologi dan digital. Jadi tadi Pak Tan juga sudah bilang bahwa jangan hanya lulusan sini mencari kerja, tapi bisa juga membuka lapangan kerja. Lulusan Politeknik Pariwisata yang ada di Indonesia menurut Sandiaga tidak boleh hanya menjadi pekerja di sektor pariwisata, namun harus menjadi pionir-pionir baru pengembangan wisata nasional berkelas dunia. Peran serta para pengajar dan seluruh pihak juga menjadi tolak ukur kesuksesan peserta mahasiswa di Politeknik Pariwisata.
Pemirsa, inkubator bisnis menjadi langkah strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan UMKM di Indonesia ke depan. Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan, dukungan pihak luar pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas UMKM, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karenanya, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk ekonomi kreatif. Dalam kunjungan kerja ke kampus Politeknik Pariwisata Negeri Medan, Sandiaga menegaskan dukungan pihak luar pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas UMKM, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Oleh karenanya, inkubator bisnis menjadi langkah strategis Kemenparekraf untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia ke depan. Inkubator bisnis akan berfokus pada hal yang mendasar seperti akses permodalan, akses pasar, akses manajerial, maupun peningkatan kapasitas usaha. Melalui kerjasama inkubator bisnis yang dilakukan oleh Poltekpar dan Gojek, pihaknya berharap akan menjadi stimulus bagi pihak lain untuk melakukan hal serupa, sehingga para pelaku UMKM yang berjumlah ratusan ribu di Indonesia bisa terbantu. Tapi emang semenjak ada GoFood ini jadi lebih mudah ya? Kita lihat tadi para pengusaha kuliner terbaik di Kota Medan hadir di sini. Ini kita harapkan jadi lokomotif untuk kebangkitan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Sandiaga juga mencontohkan pada saat ini permasalahan yang dihadapi UMKM adalah pada aspek pemasaran karena kondisi COVID-19. Kedepan, Kemenparekraf telah menyiapkan 17 subsektor yang bisa dikembangkan melalui inkubator bisnis, sehingga perekonomian menengah ke bawah tetap memberikan kontribusi untuk aktivitas ekonomi nasional. Iya, selaku direktur.